Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video ini saya akan ceritakan siapa sosok Anu yang sering saya sebut di video belakangan ini, dan kenapa ini penting saya tampilkan, karena ini terkait dengan pemahaman jejak leluhur manusia secara universal dan terkait juga dengan proses mistik untuk mengurai misteri dari berbagai situs kuno dan candi-candi yang ada di muka bumi ini. Oke, disclaimer dulu sebelum mulai video. Jadi, saya sudah cerita, saya seorang sliders. Kalau nanti video ini terdengar suaranya kurang jelas, kurang baik, silahkan info saya di komentar. Jadi, sebenarnya ini bagian juga dari proses mistik. Saya pernah cerita di satu video saya ketemu Gautama. Waktu pertama ketemu saya tertawakan, karena begitulah, saya mencoba men-challenge semua halusinasi saya. Jadi waktu itu pun saya katakan, saya tantang bagaimana caranya saya mendapat informasi tanpa melalui proses halusinasi, melihat roh-roh semacam ini. Kemudian yang terjadi adalah ketika ada gangguan kelistrikan, kontak energi, itu artinya saya mendapat informasi. Nah, setelah itu saya proses lewat meditasi lagi, kemudian apa yang muncul dari informasi lewat intuisi nanti yang kemudian saya susun. Jadi efek buruknya, saya kemudian mengalami banyak yang aneh-aneh terkait kelistrikan, walaupun mungkin bisa juga mungkin dari alatnya sendiri, tapi yang ini saya sampaikan ke kalian, kalau misalnya dalam beberapa topik ada video saya yang suaranya kurang jelas, itu sebenarnya petanda konfirmasi ada benturan energi, dan justru disitulah letak misterinya. Oke, kalau ada pertanyaan siapa sosok Anu yang saya sebut? Ya, dia Anunnaki, sosok yang orang ketahui sebagai alien. Tapi di sini saya ingin tegaskan di awal, kalau kalian belajar meditasi mistik, sosok itu tidak penting. Yang penting adalah data atau informasinya. Kenapa demikian? Sekarang begini, kalau kalian logika, kejadian ini sudah dimulai 20 tahun lebih yang lalu. Saya bertemu sosoknya raksasa di bangunan-bangunan yang besar-besar, dan waktu itu informasi masih terbatas, saya tidak baca buku, belum ada internet, dan baru belakangan ketika saya mulai curiga, dia memancing juga. Saya tanya, apakah Anunnaki? Iya. Jadi artinya proses yang selama itu berjalan, saya tidak pernah tahu siapa dia. Tapi informasinya jadi penting, karena saya bisa menjadi menelusur banyak informasi yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya. Jadi sosok itu hanyalah media kamu menangkap informasi. Sosok itu juga mengikuti apa yang kamu percaya. Nah, kebetulan karena entah kenapa saya dulu pengen tahu, tidak mudah percaya. Kalau dari perjalanan dulu juga melihat hantu-hantu lokal, ya kan, orang yang sering banyak lihat. Tapi saya tidak tertarik lagi, bosan. Nah, ini yang kemudian membuat saya bisa terkoneksi dengan berbagai macam entitas. Dan tidak hanya Anunnaki, banyak. Nanti mungkin di episode lain saya cerita. Ini alien dari mana, dari mana. Nah, sekarang saya beri pemahaman sisi spiritualitasnya, karena kita hidup di zaman materialisme, di mana kebenaran itu diakui dalam hanya batasan materi. Kalau tidak dikenali secara materi, maka dianggap tidak benar. Oke, seperti apa, Mas? Jadi misalnya kamu dapat informasi apa gitu kan, siapa yang mengatakan? Oh, si A, si B. Nah, artinya kamu mendapat informasi dari orang. Nah, berarti itu nyata, karena dari orang. Coba kamu cerita, saya mendapat informasi dari meditasi.
Nah, kamu pasti wah kamu halu gitu. Padahal informasinya nyata. Hanya karena dia tidak ada wujud materinya, kemudian dikatakan bahwa itu tidak nyata. Berikut informasinya. Jadi mistik itu adalah proses mengakses informasi dalam level energi. Semuanya ini adalah perwujudan energi. Kamu melihat warna, ya itu hanya spektrum dari gelombang elektromagnet. Kamu mendengar suara, juga itu adalah energi, getaran. Apapun wujudnya, padat, cair, gas, semua adalah energi. Nah sekarang, ketika kamu membaca buku, ada kata, ada kalimat, ya kan, ada huruf, itu hanyalah cara bagaimana yang energi tadi, yang audio itu dalam pikiranmu kan, kamu berpikir juga seperti bersuara kan, gambaran yang tidak ada wujudnya kemudian akan menjadi informasi, dikodekan, disimbolkan. Nah simbol ini baru dibaca dan orang lain tahu apa yang kamu pikirkan. Mengakses di level energi adalah sebelum dia menjadi materi. Ketika sudah tertulis itu materi. Nah ketika masih dalam wujud energi, pikiranmu itu sendiri adalah energi. Nah, ini yang saya katakan pendekatan mistiknya yang ingin saya expose di Bermain Jiwa ini adalah bukan tentang roh halus, tapi pemahaman akan spirit itu sebagai gelombang, ya kan? Yang kamu baca dengan intuisimu. Intuisi itu adalah indera keenam, indera yang tidak dalam wujud fisik, indera yang bermanfaat untuk mengakses informasi di luar batasan fisik. Oke, sekarang saya akan cerita siapa Anu ini, dan ini terkait dengan pemahaman sejarah bumi ini sendiri dan sejarah manusia. Berangkat dari pengalaman yang dulu saya alami dari meditasi, terus selalu ketemu sosok-sosok aneh dan sering perang, baru saya bisa pahami belakangan. Jadi perang itu adalah perang antar galaksi, tapi dalam konsep multiverse. Seperti apa Mas? Jadi dalam satu semesta ini sebetulnya ada banyak semesta bersamaan. Jadi ini seperti semesta paralel. Butuh waktu untuk mencerna ini. Kalau mau saya beri analogi sederhana, kamu melihat satu TV, di dalamnya ada banyak stasiun TV. Tapi itu kan kamu cuma melihat. Nah, ketika nanti DNA kita itu diprogram, diaktifkan kembali, kita bisa eksis di beberapa semesta ini. Saya baru bisa paham ketika mengalami apa yang saya ceritakan di video tentang dunia paralel. Sama juga ketika orang hilang di gunung. Jadi ini prinsip yang sama. Dalam satu TV ada banyak stasiun berbeda frekuensi, dan apa yang terjadi di satu siaran televisi ini nanti berefek juga ke stasiun yang lain. Dalam level yang sekarang kamu baru bisa pahami hanya satu siaran tok, satu semesta tok. Seperti kamu melihat satu TV yang menampilkan satu channel. Nah, analogi semesta paralel, kamu melihat satu TV dengan berapa tampilan siaran berbagai channel. Seperti melihat layar CCTV lah. Nah, ini kan kamu melihat DNA kita itu mempengaruhi supaya kita bisa eksis, merasakan di beberapa ruang waktu ini. Tapi yaitu efek berbahayanya, kamu jadi susah membedakan frekuensi yang mana. Dan ini yang membuat orang jadi gila. Oke, jadi di prasasti Sumeria disebutkan dulu tidak ada bumi. Jadi di antara Mars dan Venus itu yang ada hanya planet Tiamat. Nah, planet ini mengalami tabrakan dengan planet Nibiru. Nibiru ini memiliki orbit yang berbeda dengan planet yang sekarang ada di galaksi kita. Kalau planet di galaksi kita mengelilingi matahari secara bulat, berputar. Nibiru ini orbitnya elips. Nah, pada satu saat dia bersinggungan, mendekati, jadi tabrakan, kemudian pecah, baru menjadi bumi. Pecahannya ini yang kemudian jejaknya menjadi sabuk asteroid. Oke. Ini baru dikonfirmasi NASA pada tahun 2000. Diumumkan bahwa ditemukan ada asteroid namanya Eros yang permukaannya bopeng-bopeng.
Jadi ada pertanyaan kemudian apa yang menyebabkan ke sana. Lalu setahun kemudian ditemukan juga planet yang orbitnya berbeda dengan kebanyakan. Jadi di antara 2000 2001 ini terkonfirmasi. Padahal ini sudah disebutkan di prasasti Sumeria. Jadi yang agak menarik perhatian itu adalah peristiwa itu diperkirakan di sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Dan ini artinya rentang waktu yang masuk akal dilihat dari ilmuwan yang juga menemukan dari 14 miliar tahun semenjak Big Bang, bumi itu baru 4 miliar tahun ada. Jadi apa yang disebutkan di prasasti Sumeria terkonfirmasi. Artinya tidak ada suatu hal yang baru yang ditemukan oleh NASA karena sudah dikatakan peradaban yang sudah kuno. Saya pernah cerita di salah satu video yang saya bagikan. Ketika dulu saya ingin belajar leluhur, saya dilarang oleh Anu. Dikatakan kamu tidak punya leluhur. Nah, belakangan baru saya bisa pahami. Kenapa? Karena untuk mendapatkan gambaran utuh terkait peradaban ini, memang kita harus membuang jauh apa yang kita yakini sekarang. Mindset orang sekarang memandang zaman dulu itu peradaban kuno, terbelakang. Nah, sekarang banyak temuan yang mengkonfirmasi bahwa mungkin peradaban dulu itu pernah tinggi dan teknologinya bahkan sekarang pun kita belum menyamai. Nah, salah satu contoh pada tahun 1929 ada kelompok sejarawan yang menemukan peta yang digambar di kulit kejang. Diperkirakan peta ini dibuat di tahun 1513 oleh Kolonel Billy Days. Dia laksamana tingkat tinggi di Kaisaran Konstantinopel. Yang mengejutkan adalah di situ ada gambaran tentang daratan di Antartika. Padahal kita tahu Antartika itu adalah benua yang diselimuti es. Nah, kemudian baru tahun 1949 ada ekspedisi gabungan dari Inggris dan Swedia, ilmuwan menemukan memang ada jejak peradaban, ada tanah di bawah lapisan es Antartika. Jadi kuat dugaan ini adalah peradaban yang belum kita ketahui. Yang menarik adalah ketika peta ini coba dikonfirmasi, dikirimkan ke pihak militer di Amerika. Dari analisa itu akurat. Nah, bagaimana mungkin peta ini digambarkan tanpa orang melihat ini dari luar angkasa? Jadi ini pertanyaan. Bagaimana orang dulu bisa membuat peta seakurat itu, dan sekarang NASA baru mengkonfirmasi satu demi satu bahwa keberadaan daratan di bawah lapisan es tersebut. Nah, kalau kita kembali dari apa yang bisa dipetakan ilmuwan tentang bumi ini, sekitar 250 juta tahun yang lalu, itu daratan bumi itu baru terbelah menjadi dua daratan besar, yakni jadi Laurasia dan Gondwana lain. Nah, kalau kita melihat gambaran bumi di 180 juta tahun yang lalu, di situ Antartika, India, Australia, Afrika, Arabia itu masih menjadi satu. Jadi mungkin satu daratan utuh. Kemudian baru 135 juta tahun yang lalu terpecah lagi jadi mendekati gambaran peta bumi seperti sekarang. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kaitan tadi. Kita melupakan perspektif kita, apa yang bisa kita ketahui dunia sekarang ini. Karena kalau kita lihat cerita wayang kita dengan India sama. Dan mungkin kalau lihat peta 180 juta tahun yang lalu, memang kita satu daratan dengan India. Binatang kita dengan Australia, Papua itu juga sama. Nah, ini bagian akhir dari video ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan proses mistik. Jadi begini, ini pentingnya kita mengakses informasi tidak hanya dalam batasan fisik saja, tetapi juga yang sifatnya dalam masih bentuk energi.
Seperti tadi yang saya katakan, apa yang sudah dituliskan di prasasti Sumeria, kemudian mitos-mitos yang diturunkan di setiap bangsa, keberadaan raksasa, banjir besar, kemudian ada leluhur dari langit, dari surga, alam dewa, itu adalah informasi. Oke, ini susah dipahami. Saya pun saya diberi gambaran. Jadi gini, peradaban ini, makanya Gautama mengatakan maya, ilusi. Peradaban itu sama seperti kehidupan manusia. Nah, ini disimulasikan seperti kamu main game. Ketika kamu main game, ya kan, kamu menjalankan skenario di sana, ada perjalanannya. Di saat yang bersamaan, ada temanmu yang main game juga. Temanmu yang si A misalnya, ternyata dia gamenya sudah berhenti, game over. Temanmu yang B menjalankan game juga, dia masih berjalan. Nah, cara mana dan rute apa yang kamu lakukan dalam game dengan temanmu yang tadi masih jalan pun beda. Mungkin dia jalan lebih cepat, peradabannya lebih maju. Ketika kamu mengakses ini dalam level energi, seperti yang tadi saya gambarkan, semua eksis hanya perbedaan frekuensi. Artinya kamu bisa belajar dari temanmu yang sudah game over. Oh, kenapa dia game over? Kemudian kamu belajar dari temanmu yang sekarang masih jalan. Kemudian karena kamu melihat caranya main, kemudian bagaimana tips dan triknya dia, ini kamu lakukan juga di gamemu. Nah, game itu sama juga di-save, disimpan, dan nanti bisa diputar ulang dengan skenario yang berbeda. Jadi ini susahnya ketika kamu pengen tahu misteri ini tanpa batas, semua paralel. Nah, poin pentingnya adalah sama halnya dengan perjalanan manusia. Kalau dari sisi reinkarnasi, kita punya karma. Ketika kita meninggal, apapun yang sebelumnya kita pernah lakukan, itu kita pelajari lagi di kehidupan setelahnya. Demikian pula peradaban. Ketika kamu belum selesai dengan masalah perang, ini akan terulang. Nah, ini penting, karena kalau kita lihat, tahun 2024 itu krusial. Di dalam negeri kita akan mengalami peralihan pemerintahan, ada pemilu. Di tahun 2024 sebelum Masehi itu peristiwa di mana kehancuran, kalau di Kristen kan ada Sodom Gomora, Menara Babel itu ya. Jejaknya ada itu karena perang. Nah, 2024 ke depan sekarang tensinya sudah kelihatan antara Amerika dan Cina. Di tahun 2024 sebelum Masehi digambarkan bahwa teknologi tinggi saat itu, gedung-gedung yang tinggi hancur rata semua. Kalau kita bicara, apakah ini terulang di 2024 ketika nanti perang terjadi, ini jadi perang dunia akhir. Okay? Kalau sampai terjadi perang nuklir, gambaran sederhana saya pernah lihat di video mantan ilmuwan yang bekerja di bidang nuklir mengatakan, seperti India dan Pakistan dia punya senjata nuklir, dalam skala kecil pun mereka berperang, bumi ini kiamat. Kita masuk babak game baru, diawali dari pandemi ini. Jadi kalau pandemi ini belum cukup membingungkan, depan mungkin lebih membingungkan. Oke, nanti mungkin saya sambung dengan informasi saya peroleh terkait ya kondisi terakhir ini. Kenapa provokasi tentang Cina menjajah, kemudian apa yang terjadi nanti sekitar 2030, target kita di 2050 sampai 2100 terkait peradaban. Sebetulnya ada skenario yang terlihat dan saya akan ceritakan di video selanjutnya. Sampai di sini, terima kasih kalian sudah menonton. Berikan komentar supaya saya bisa membuat video yang terkait berikutnya. Sampai ketemu, selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.